Nah, pagi ini saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya bagikan kepada saudara kemarin tentang hidup yang berbuah. Sebutlah ini bagian yang kedua, seri kedua, lanjutan dari firman Allah yang saya ajarkan kemarin buat saudara ya. Kita masih bicara tema firman Allah tentang hidup yang berbuah. Kembali kita baca tentunya dari awal ayat ini, Lukas pasal 13. Kita baca ulang ayat 6 sampai 9, kita baca secara berganti-gantian saudara ya. Saya baca ayat yang ke-6, saudara ke-7, nanti 9-nya sama-sama kita baca. Lukas 13 ayat 6 saya baca begini kata firman Allah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Teruskan ayat yang ke-7 saudara. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9 sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Dari ayat yang barusan kita baca ini saudara ya, kemarin bagian terakhir saya katakan sama saudara, tujuan daripada tuan pemilik kebun anggur menanam satu pohon ara di ladang anggurnya adalah tujuannya supaya pohon ara ini berbuah. Saya pikir semua kita sepakat, kita ini mau menanam pohon apa saja, terserah mau pohon apa. Kalau Anda masih punya halaman di belakang rumah saudara, di samping rumah atau di depan halaman muka saudara, di depan misal di depan rumah atau di belakang rumah, Anda tanam pohon mangga. Saya percaya ketika Anda misalnya menanam satu pohon mangga di halaman depan rumah saudara, saya yakin tujuannya pasti bukan untuk sekedar dekorasi rumah, estetika rumah, atau untuk keindahan rumah. Saya yakin bukan itu. Karena yang ditanam pohon mangga, kalau bunga ya itu mungkin untuk estetika keindahan rumah kita. Tapi saya pikir ketika kita menanam pohon mangga di halaman belakang rumah kita atau di depan rumah kita, saya yakin bukan untuk dekorasi keindahan rumah. Tujuan Anda menanam pohon mangga, Anda pengen menikmati buahnya. Saya pikir untuk hal ini setiap kita sepakat lah. Menikmati buah dari pohon mangga yang kita tanam, kan gitu saudara ya. Tapi ternyata bulan demi bulan kita tunggu, tahun demi tahun kita tunggu, barangkali kita tunggu sampai sabar. Sudah 7 tahun, sudah 10 tahun kita tunggu. Ternyata pohon mangga yang kita tanam tidak keluar buah. Pas kebetulan Anda sedang merenovasi rumah, perluasan rumah ke depan, maka saya yakin otomatis pohon mangga yang Anda harapkan berbuah ternyata tidak ada buahnya. Anda pasti tebang itu pohon mangga. Kenapa? Gak keluar buahnya Pak. Percuma ditanam Pak, gak ada buahnya. Cuman bertumbuhnya bagus, batangnya besar ya kan, ranting-ranting cabangnya bagus, daunnya lebat, tapi tidak keluar buah. Akibatnya apa? Anda perluasan rumah, ya Anda tebang saja itu pohon, tidak ada untungnya. Tumbuh di halaman tanah saudara, tapi percuma. Ini persis perkataan firman Allah yang diajarkan oleh Yesus Lukas 13 di ayat yang ke-7. Saya baca ulang sekali lagi ya. Ini tuan pemilik kebun anggur ngomong sama penjaga kebun anggur. Dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Lalu Tuhan ini berkata begini, tebanglah pohon ini. Kenapa ditebang pohon ara ini?
Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Pohon ara disuruh ditebang sama tuan pemilik kebun anggur. Kenapa? Karena percuma dia hidup di tanah kebun anggur. Kenapa? Tidak keluar buah. Saya mau bilang sama saudara, kalau sampai hidup kekristenan kita tidak mengeluarkan buah, hidupnya nggak ada perubahan. Dari mulai percaya sama Yesus begitu lama, ternyata nggak berubah. Seperti kehidupan lama gak berubah, hidup percaya pada Tuhan pun gak berubah. Hidup dalam gelap, tetap hidup dalam gelap. Mulutnya tetap, pikirannya tetap, kedagingan, hawa nafsu tetap hidup dalam kegelapan dosa gak berubah. Itu namanya tidak mengeluarkan buah pertobatan. Hidupnya gak jadi berkat buat orang lain, gak ada buahnya. Nah, kekristenan yang seperti inilah yang Yesus katakan, ini hidup Kristen yang percuma. Udah dikasih anugerah keselamatan, udah dikasih berkat sama Tuhan, dikasih mujizat kesembuhan, Anda dikasih yang terbaik, tanah yang terbaik, pupuk yang terbaik, dikasih tempat yang terbaik, tapi gak berbuah. Memang dari ayat ini kita ketemu, sepertinya tuan pemilik kebun anggur ini seperti uji coba eksperimen. Tanam pohon ara di ladang kebun anggur, tanahnya gak cocok. Karena saya katakan bagian akhir kemarin bahwa untuk berbuah itu butuh tanah atau tempat yang tepat. Ini tempatnya gak tepat, makanya gak berbuah. Semacam uji coba. Seperti saya katakan, pohon apel atau buah apel itu dia tumbuh paling bagus, buahnya paling maksimal itu di Kota Malang. Makanya terkenal pohon apel, buah apel dari Kota Malang. Bawang merah terkenal dari Kota Brebes, Jawa Tengah. Kalau misalnya begini, orang coba eksperimen, orang coba uji coba gitu ya, ditukar tempatnya. Bawang merahnya dicoba ditanam di Batu Malang, lalu apelnya ditukar tempat ditanam di di Brebes. Menurut Anda bisa bertumbuh gak? Saya yakin mungkin bisa bertumbuh. Tapi saya mau ingatkan, kekristenan itu mainnya atau bicaranya bukan hanya berhenti soal pertumbuhan loh. Saya ulang ya, hidup Kristen kita itu bukan sekedar bicara bertumbuh. Kalau bicara bertumbuh mungkin kita bertumbuh. Tapi yang Tuhan minta kehidupan kita adalah berbuah. Makanya Yesus keras dalam ayat ini bicara, kalau sampai hidup kekristenan kita nggak berbuah, dikatakan apa? Tebang saja, potong saja. Maksudnya apa dipotong? Binasa hidup kita, dibakar di api neraka. Kenapa? Tidak berbuah. Makanya aturan mainnya bicara kekristenan itu bukan sekedar bicara pertumbuhan. Harus pertumbuhan kita disertai puncaknya begini, sampai hidup kita berbuah. Dan ternyata untuk berbuah itu butuh tempat yang tepat. Kemarin saya udah bicara soal Lot. Lot salah tempat, dia pilih Sodom Gomora, binasa loh dia, hancur loh. Bisnisnya hancur, keluarganya hancur, efek dominonya terlalu banyak. Semua yang dia bangun hancur berantakan, saudara. Iya kan? Istrinya jadi tiang garam. Untung saja, untung-untungan gitu loh ya. Lot masih bisa keluar dari Sodom Gomora. Gak jadi barbeque dia, daging panggang. Tapi baju mungkin sudah angus-angusan tuh. Dan ingat, karena mereka hidup di Sodom, kota maksiat, kota perjinahan. Lihat, akhirnya ayah sama dua anak putrinya, dua anak perempuannya berzina. Lahirnya Amon sama Bani Moab. Hasil perjinahan. Sampai kemarin kita belajar di retreat keluarga, Bani Amon, Bani Moab itu selama-lamanya dikatakan tidak bisa menghadap Tuhan. Walaupun nanti kemudian ada namanya keturunan Moab namanya Rut, karena kesungguhannya, kesetiaan sama Tuhan, dia bisa datang sama Tuhan. Dari Rut lahirlah Daud, dari Daud lahirlah Yesus Kristus, benih ilahi itu. Memang semuanya tidak ada yang mustahil bisa berubah, tapi sampai tertulis seperti itu di Alkitab. Kenapa? Hancurnya Lot sampai turun-temurun dan keluarganya sampai hidup dalam perjinahan. Bayangkan, hidupnya udah kayak bejat kayak orang dunia. Anak sama ayah berzina. Kenapa? Udah terkontaminasi kena racun kehidupan dunia di Sodom Gomora.
Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Kenapa? Lot dan keluarganya ada di tempat yang salah. Saya pikir selesai kita bicara soal itu. Yang saya mau ingatkan, hidup Kristen itu bukan cuma bertumbuh, harus sampai keluar yang namanya buah. Harus berbuah. Ada satu ayat saudara ya, di dalam Yohanes pasal 15, mungkin saya minta tolong multimedia, saya tidak catat ini ayat. Yohanes 15 di ayat yang ke-8. Kenapa kita harus berbuah? Alkitab katakan begini, coba lihat baik-baik ya ayat firman Allah ini. Yohanes 15 ayat 8 saya baca, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada dua hal di sini. Kenapa Yesus tuntut hidup Kristen itu harus berbuah? Sebab ketika kita berbuah, kehidupan kita itu memuliakan Bapa di sorga. Saya baca ulang sekali lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kapan Bapak kita dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi ternyata untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan, itu tidak cukup, tidak hanya sekedar kita praise and worship, memuji menyembah Tuhan 30 menit atau 1 jam kita menyembah Tuhan. Tidak cukup hanya itu. Kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita yang berbuah. Nggak cukup hanya memuji menyembah. Bahkan dikatakan di ayat ini kita disebut menjadi murid-murid sejatinya Tuhan. Kapan? Ketika hidup kita itu berbuah. Jadi sekali lagi, kekristenan itu bukan cuma mainnya bicaranya soal bertumbuh. Nah, jujur saja ya, kalau saya katakan berulang-ulang saya katakan ini sama saudara, berulang-ulang saya ajarkan ini sama saudara, walaupun harus jujur diakui, disadari atau tidak, bahwa gereja Tuhan hari ini, gereja Tuhan modern, selalu siklusnya hanya berputar-putar bicara bertumbuh. Sampai kita orang Kristen, sampai kita jemaat, orientasi kita, ekspektasi kita hanya pertumbuhan rohani. Yang kita kejar, atau orang Jawa katakan, yang kita uber-uber cuman apa? Saya mesti bertumbuh rohani saya. Sampai kita jadi lupa bahwa tujuan kita jadi Kristen bukan cuman bertumbuh, harus sampai berbuah. Karena kalau tidak berbuah, dipotong, ditebang kehidupan kita. Gereja Tuhan menjadi lupa tujuannya berbuah. Karena di gereja seringkali yang diajarkan hanya pertumbuhan rohani. Gencar bombardir pertumbuhan rohani. Karena pengajaran tentang pertumbuhan rohani, jujur saja ya, itu seringkali lebih mendominasi dibandingkan tentang hidup yang berbuah. Kalau Anda coba cek, kalau nggak percaya, Anda pergi ke toko buku rohani Kristen di kota Anda. Macam-macam kan toko buku rohani. Sebutkan namanya, Anda tahu itu. Anda cari bukunya. Maka yang Anda temukan begini, Anda akan menemukan lebih banyak buku tentang pertumbuhan rohani dibanding kehidupan yang berbuah rohani kita. Ajaran tentang pertumbuhan rohani itu lebih banyak, lebih mendominasi daripada hidup Kristen yang berbuah. Makanya seringkali orang itu ya, saking mengejarnya supaya rohaninya bertumbuh, itu rela sampai ikut seminar 3 hari 3 malam. Itu pun berbayar dan mahal bayarnya. Sekian juta Pak bayar registrasinya. Mahal saudara, nginep di hotel ini Pak, ini yang menyampaikan Pak. Karena saking rindunya rohani bertumbuh sampai ikut seminar. Bahkan hari Minggu saja orang Kristen ditanya, penggembalaannya di mana Ci, Bu, Pak? Ya, kalau saya minggu Pak Pendeta di gereja ini, minggu lagi di gereja ini Pak, minggu depan lagi di gereja ini, nanti bulan depan lagi saya ke sana Pak. Kenapa orang seringkali coba gereja ini ke gereja ini? Karena saya rindu bertumbuh rohani Pak. Karena di gereja saya yang lama saya nggak bertumbuh Pak. Saya belum pernah dengar loh seseorang itu ke gereja ini dengan alasan soalnya di sana ini saya nggak berbuah rohani saya Pak. Hampir nggak pernah dan memang nggak pernah saudara. Selalu alasannya apa? Saya nggak bertumbuh Pak di sana loh Pak saya bertumbuh.
selalu yang dipakai alasan adalah nggak bertumbuh. Tidak ada orang alasannya, saya nggak pernah berbuah loh Pak di sana. Padahal saudara, tujuan kekristenan kita itu nggak cukup hanya berhenti pada bertumbuh. Harus maju lagi sampai hidup Kristen kita mengalami namanya begini, berbuah. Jadi nggak boleh lupa loh, kekristenan kita itu harus ngalami yang namanya sampai berbuah lebat. Karena kita disebut murid sejatinya Tuhan ketika kita berbuah. Bahkan hidup kita dikatakan memuliakan Tuhan. Kapan? Ketika kita berbuah. Makanya ada banyak orang, saya pernah ajarkan sama saudara, justru dia tersesat di masa pertumbuhan. Gimana sih tersesat dari bertumbuhan? Ya siklusnya cuma muter-muter, saya pengen bertumbuh, sampai dia lupa berbuah. Itu tersesat masa pertumbuhan, tersesat di masa pertumbuhan gitu loh. Karena dia lupa berbuah, yang dikejar bertumbuh terus sampai lupa berbuah. Hidupnya gak ada perubahan. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana langkah-langkah yang namanya berbuah. Karena sebelum seseorang itu berbuah, dia mesti bertumbuh dulu. Nah sebelum dia bertumbuh, ada namanya proses yang namanya benih. Benih itu mesti ditanam dulu, dibanting dulu, ditabur dulu dalam tanah. Nah sebelum benih itu ditaburkan, dikubur di tanah, ada satu lagi proses. Benih itu mesti ditaruh di dalam air. Untuk apa pentingnya ditaruh di dalam air? Direndam. Anda lihat gambar ini. Jadi sebelum berbuah, sebelum bertumbuh ada benih yang sudah bertunas dulu. Kok bisa benih bertunas? Karena benih itu direndam di dalam air. Ada satu ayat untuk saudara memahami hal ini. Saya tunjukkan dulu satu ayat. Apa sih pentingnya direndam dalam air? Benih itu sebelum ditabur direndam dulu dalam air. Yesus pernah ajarkan lagi-lagi soal perumpamaan ini. Lihat Matius 9 di ayat yang ke-16 saudara ya. Perhatikan baik-baik, ayat itu dikatakan begini. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambalnya baru, mencabik baju itu baju yang tua, lalu makin besarlah koyaknya, makin besar robeknya. Yesus katakan, tidak ada seorang pun di dunia ini menambalkan kain baju yang lama, itu tambalnya pakai kain yang baru dijahit. Anda pasti tahulah, apalagi ibu-ibu, kalau Anda punya baju yang sudah lama dipakai lalu robek, Anda pikir sayang, masih layak dipakai, masih bagus. Anda tambal. Biasanya orang nambal, kain tambalannya ditambal dari dalam, lalu dijahit sekelilingnya, disum atau apalah namanya, supaya tidak kelihatan dari luar jahitannya, supaya kelihatan bersih, rapi, rapat. Makanya dari dalam, nambal selalu begitu. Tetapi Tuhan katakan, tidak ada orang menambal baju yang sudah tua, yang sudah lama dipakai, ditambalnya pakai kain yang baru. Kenapa Yesus katakan itu? Sebab dalam ayat ini, nanti kain yang baru itu akan mencabik, menarik kain yang sudah lama itu jadi robeknya besar. Kapan tercabik kain yang lama jadi robek, terkoyak jadi besar? Ketika baju itu direndam di dalam air. Anda ngerti maksud saya sampai di sini? Karena baju pada waktu direndam di dalam air, terutama kain yang baru tadi, itu biasanya menyusut. Menyusut ketika direndam, terjadinya penyusutan. Makanya kadang-kadang kita gelo, orang Jawa katakan. Kita beli baju baru di toko atau di mall, kita beli baju baru. Dan sebetulnya tidak murah harganya Anda beli. Cukup mahal Anda beli itu baju. Tapi sayang, ketika Anda bawa ke rumah, Anda cuci dulu itu baju baru saudara. Begitu Anda coba, loh kok sempit, ukurannya tetap L. Ketika Anda pakai, kok tangannya jadi pendek. Kalau itu hem pria.
Kok ininya jadi sempit, di kancingnya gerak jadi gak enak. Kenapa? Sebab kain yang baru, baju yang baru Anda beli, ketika direndam kadang-kala itu menyusut. Makanya seharusnya konveksi ketika dia sebelum membuat baju, menurut saya seharusnya kainnya direndam dulu baru dijemur. Kenapa? Supaya susut dulu ketika baju bahan dipakai untuk kain dipakai menjadi baju, itu udah menyusut kainnya, nggak alami perubahan, nggak ada orang kecewa ketika dibeli di bajunya, sampai rumah, loh kok nggak cukup, tangannya kekecilan, ini dia dada kekecilan. Kenapa? Waktu direndam terjadi penyusutan. Saya mau bilang sama saudara, benih yang direndam tadi itu bicara kehidupan kita. Kulit ari daripada benih itu bicara hawa nafsu kedagingan kita. Itu mesti direndam dulu, disusutkan dulu saudara. Kalau enggak, bikin koyak hidupnya orang. Termasuk kain penambal yang baru. Ini kan bicara kehidupan kita. Ada orang punya masalah, kita pengen tambal. Maksud gini, kita pengen tolong orang itu. Tapi ternyata bukan pertolongan yang datang. Orang itu tambah patah hati. Orang itu tambah stres karena pertolongan kita, nasihat kita. Kenapa? Orang itu tersandung sama kita. Karena ternyata kita yang pengen jadi berkat, hidup kita belum direndam. Hidup kita belum disusutkan. Kedagingan masih kuat, hawa nafsu masih kuat. Karena ternyata waktu kita memberikan nasihat, memberikan dorongan kekuatan iman, orang ini bertanya sama kita. Orang ini agak berkelit, agak membantah mungkin apa jadi nasihat kita. Tapi daging kita ini masih belum dikuasai, belum disusutkan. Kitanya jadi emosi, kitanya jadi marah, kitanya jadi maki-maki orang itu. Apa yang terjadi? Tersandunglah orang itu oleh perbuatan kita. Daging kita belum disusutkan. Tidak gampang loh jadi berkat bagi orang. Tidak gampang loh yang namanya penguasaan diri. Tidak gampang loh hati yang lembut bicara tentang buah-buah roh. Karena untuk kita bisa keluar buah roh hidup yang berbuah, itu butuh direndam. Supaya apa? Disusutkan kedagingan kita. Ego kita disusutkan. Kepentingan hawa nafsu kita disusutkan. Kalau enggak, kita kayak kain penambal yang baru. Bikin koyak, bikin rusak kehidupan orang. Makanya seharusnya menurut saya yang mengajar saudara, anak Tuhan, terutama kita yang mulai sudah belajar melayani Tuhan. Oh, kita ini harus disusutkan dulu. Hidup kita memang mesti direndam sampai basah oleh kuasa firman. Direndam sampai tenggelam oleh kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Susut semua ego kita disusutkan. Kalau bahasa Jawa itu punya istilah apa ya? Mengkeret. Tidak tahu di bahasa lain Anda ngerti gak maksudnya mengkeret ya? Mengkeret itu susut ya. Dari besar mengembang jadi mengkeret, susut jadi kecil. Bahasa Jawa itu lebih keras, lebih tajam, lebih nendang. Mengkeret semuanya dikecilkan. Kalau enggak, orang terkoyak loh sama kita. Maunya kita jadi berkat, orang malah tersandung. Maunya kita orang diselamatkan, malah hilang keselamatan. Tapi Tuhan tetap berkata, mesti berbuah. Kalau enggak berbuah ditebang. Waktu kita berbuah memuliakan Tuhan. Waktu kita berbuah, kita disebut sebagai murid sejatinya Tuhan. Makanya Yesus di ayat yang lain ngomong soal berbuah itu begini. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Saya bacakan ya, perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Jadi biji gandum itu kehidupan kita. Dia kalau enggak jatuh dibanting dikubur dalam tanah dan mati. Kenapa mati? Benih itu dikubur di dalam tanah. Ia tetap satu biji saja kalau dia enggak ditabur dikubur dalam tanah. Tetapi jika ia mati dikubur dalam tanah, ditaburkan tadi, ia akan menghasilkan banyak buah. Coba Anda lihat gambar ini, saya sodorkan sama saudara. Proses gandum sebelum dia bertumbuh dan berbuah. Apa yang terjadi prosesnya? Benih itu direndam dulu. Setelah direndam, benih itu keluar tunas.
Kemudian diapain benih itu? Dikuburkan dalam tanah, dijatuhkan seperti dibantingkan orang menabur itu. Paulus katakan orang yang berbuah yang di dalam sini keluar. Paulus katakan ini, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Manusia itu roh, jiwa, dan tubuh, kata Tesalonika. Jangan dibalik-balik ya. Tubuh, jiwa, roh. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, supaya roh ini bisa keluar, saudara ya, buah roh itu bisa nyata. Nah, yang namanya tubuh daging ini mesti dibanting loh. Seperti celengan, kata Paulus. Ya, supaya yang di dalam itu bisa keluar, supaya kita bisa berkata seperti Paulus bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang nampak, yang inner beauty-nya, roh kita yang nampak. Bagaimana caranya? Ya dalam ayat ini kalau kita belajar ya mesti ditanam dulu, mati dulu. Seperti celengan dibanting dulu maka keluar isinya. Sama dengan ini saudara ya. Lihat proses gandum sebelum bertumbuh berbuah. Dikubur dulu, dimatikan dulu. Ini bicara apa? Ini bicara kehidupan kita, daging kita. Kalau yang pertama tadi supaya tumbuh dan berbuah, direndam dulu dalam air supaya apa? Supaya mengeret, menyusut daging ini. Bahasa ini Yesus ajarkan lebih keras. Mesti mati dulu, dikubur dulu daging ini. Kalau enggak, gak bisa tumbuh. Kalau kita daging gak mau dikubur, jadi orang bertumbuh saja itu butuh disusutkan daging ini. Untuk bertumbuh mesti dimatikan tubuh ini, daging, hawa nafsu, ego dan sebagainya. Supaya apa? Bisa bertumbuh bagus dan ujungnya mengeluarkan buah. Apakah tanpa itu gak bisa? Gak bisa. Rendam dulu kemudian dikubur sampai mati. Kelihatannya dikubur itu kan mati. Tapi kemudian dia tumbuh loh. Kalau sudah tumbuh kemudian keluar buah yang begitu banyak. Nah ini yang Tuhan mau. Kalau hidup kita udah berbuah, hidup kita memuliakan Tuhan, kita disebut anak-anak atau murid-murid sejatinya. Oke, dengan waktu yang ada, saya langsung tembak pada bagian ini langsung saja ya. Anda lihat gambar ini. Nah, mengapa sebuah pohon yang bertumbuh, udah tumbuh nih, tapi tidak menjamin dia berbuah? Udah tumbuh bagus, pohon mangga tadi perumpamaan, udah tumbuh begitu bagus, tapi ternyata nggak ada buahnya. Akibatnya ada potong dia. Jadi ternyata bertumbuh saja tidak jaminan dia pasti keluar buah. Apa sebabnya? Coba kita lihat ayat ini saudara ya. Yohanes 15 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin ayat ini kita sama-sama membacanya ya. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2, ini Yesus langsung yang mengajar hal pertumbuhan. Itu bicara soal seperti tanaman. Saya yakin Anda yang ngerti soal ilmu tanam menanam, ilmu tumbuhan, bagaimana supaya pohon itu berbuah, Anda tahu caranya. Ada 2 cara yang disebutkan sama Tuhan supaya pohon itu lebih banyak berbuah. Pertama, mesti ada yang dipotong. Yang kedua, dibersihkan, dipotong dan dibersihkan. Apa yang dipotong? Kadangkala pohon pertumbuhannya kita lihat sudah bagus pertumbuhannya. Tapi kita lihat ranting-rantingnya, dahannya gak ada buah. Kita liatin tuh pohon mangga kita misalnya, atau pohon rambutan kita, aneh ya, daun bagus, ranting dahan bagus, tapi kok gak keluar bunga dan buah, kenapa? Anda lihat ternyata ada banyak benalu, ada banyak parasit di pohon itu, ada banyak benalunya. Tahu benalu kan? Seringkali pohon mangga, rambutan, pohon-pohon buah-buahan yang lain itu ada parasit yang namanya benalu. Kenapa ranting tidak berbuah? Karena zat-zat makanan yang harusnya untuk berbuah dialirkan oleh akar itu dimakan sama si parasit, dimakan sama si benalu. Rantingnya, dahannya nggak dapat bagian untuk berbuah atau berbunga, nggak dapat bagian. Akibatnya apa? Ya nggak bisa buah. Maka yang pertama dilakukan apa?
supaya pohon yang bertumbuh bagus ini bisa berbuah? Dipotong benalunya, dipotong parasitnya. Jadi untuk berbuah harus ada yang dipotong. Apa itu? Parasit. Benalu mesti dipotong. Parasit ini bicara apa? Dosa, hawa nafsu daging kita. Supaya apa? Berbuah mesti ada yang dipotong, bahkan dibersihkan. Tidak cukup hanya dipotong, dibersihkan sampai bersih. Daun-daun yang tidak penting dibersihkan, semua dibersihkan, dipotong. Supaya apa? Berbuah. Karena ternyata bertumbuh saja memang bagus. Tapi ingat, jangan sampai kita tersesat pada pertumbuhan. Yang dikejar, saya pengen bertumbuh Pak, saya pengen bertumbuh. Sampai Anda lupa harus berbuah. Yang Tuhan kehendaki, ujungnya adalah, ekspektasinya adalah kita harus berbuah. Saya tidak ingin di antara saudara yang dikejar hanya bertumbuh. Bertumbuh harus, tapi berbuah lebih harus. Ternyata untuk bertumbuh itu tidak cukup. Kadang-kadang udah bertumbuh bagus tapi nggak keluar buah. Harus ada yang dipotong, harus ada yang dibersihkan, dikeperasin bersih. Sampai bersih, nggak ada parasitnya, nggak ada dosanya, nggak ada hawa nafsunya. Karena ini membuat kita gagal, nggak bisa berbuah. Ego kita, kesombongan kita, kepahitan kita, kedendaman kita, kecewa. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang berlawanan sama firman Allah, itu mesti dipotong, itu mesti dibersihkan. Ada tahu kan hal-hal apa dalam diri kita pagi ini? Kiranya Roh Kudus yang ingatkan kita, saudara ya. Hal apa sih yang Tuhan gak suka? Hal apa yang Tuhan gak senang dalam kehidupan kita? Izinkan pagi ini firman Allah datang bagaikan gunting yang memotong itu setiap dosa-dosa kita. Bagaikan alat pembersih yang membersihkan hal yang gak berkenan. Supaya apa? Tidak lama lagi segera hidup kita mengeluarkan buah. Kita bisa berubah hidup kita. Bertumbuh bagus, tapi perubahan hidup yang berbuah itu jauh lebih bagus, saudara. Karena itu yang diingini, itu yang dimaui sama Tuhan sampai mengeluarkan buah. Ada satu ayat lagi, saya tutup dengan ini. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Memang sepertinya ayat ini tidak ada hubungannya ya. Nggak ada kaitannya dengan dunia tumbuhan, dengan buah, tidak ada kaitannya. Tapi mau saya jelaskan, saya kunci dengan ayat ini. Ibrani 12 ayat 1, saya baca saja, perhatikan baik-baik kalimat kata dari ayat yang ada. Dibilang begini saudara, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita, dikatakan, menanggalkan semua beban. Beban mesti ditanggalkan. Dan dosa yang merintangi kita ditanggalkan. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini tidak ada kaitannya dengan dunia tumbuhan, keberbuahan. Tapi ini seperti dunia olahraga. Kayak orang berlari. Orang kalau mau menang dalam lomba lari, seorang pelari itu semuanya dia ngerti. Untuk dia bisa berlari cepat, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, dia bisa berlari cepat. Maka tidak boleh ada beban yang membebani tubuhnya. Kaosnya yang dipakai mesti bahannya ringan. Celana pendeknya mesti bahannya ringan. Memang begitu pelari. Juara-juara pelari ringan semua. Sepatunya harus ringan. Kaos kakinya pun bahannya bahan yang harus ringan juga. Semuanya ringan. Tidak boleh bawa beban. Pelari itu kalau bawa beban, yang mesti dicopoti, ditanggalkan semua beban yang ada. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin hidup kita berbuah, tidak boleh ada beban di hidup kita. Beban beban sama dosa itu memang beda. Ini kita bisa bedakan, yang satu beban, yang satu dosa. Beban apa sih? Ini bisa beban persoalan. Beban kesulitan jalan buntu kita, beban dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam ekonomi, beban-beban dalam apa saudara ya? Dalam bisnis pekerjaan kita yang buntu jalannya. Itu bisa jadi beban kita cuman melihat ke bawah, gak bisa lihat Tuhan. Itu gara-gara ini bisa membuat kita apa saudara? Tidak bisa berbuah. Makanya kalau punya beban, serahkan sama Tuhan. Jangan hidup Kristen yang kita jalani bongkok dibebani beban yang berat.
Yang kita lihat tiap hari cuma beban kita, kesulitan kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Pagi ini kalau ada punya beban yang berat, lihat Tuhanmu. Ganti lihat bebanmu, lihat Tuhan. Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Ketika ada lihat pertolongannya, nanti Anda akan berbuah itu. Makanya beban itu, saudara ya, serahkan sama Tuhan. Jangan hidup kita dibebani dengan beban kehidupan. Termasuk dosa. Itu jangan sampai membebani kita. Merintangi kita, mesti dilepaskan itu dosa. Makanya dosa apapun yang sedang mengikat kita, mesti dipotong. Mesti dibersihkan dari kehidupan kita. Supaya apa? Berbuah. Ingat pesan firman Allah, jangan sampai hidup yang kita jalani hidup yang percuma. Sedih dengernya hidup Kristen, ikut Yesus, tapi Tuhan berkata, kamu jadi Kristen tapi hidupmu percuma. Kamu tidak bisa menggunakan kesempatan waktu yang ada, menikmati tanah yang baik dari Tuhan, dikasih vitamin, dikasih berkat, tapi gak berbuah. Percuma hidup kamu, sudah melayani Tuhan. Ini bukan hanya berlaku buat jemaat loh. Buat kita juga teman-teman hamba Tuhan, mau saya gembala, mau saya pendeta, Tuhan mau hidup ini berbuah. Makanya kalau gak berbuah itu namanya percuma. Sudah melayani Tuhan tapi gak berbuah, ya percuma. Hidup seperti ini, melayani seperti ini percuma. Kadang-kadang ada orang sudah jago melayani, jam terbang tinggi, tapi karakternya gak ada perubahan. Macan tetap macan, singa tetap singa katanya. Gak berubah. Kadang-kadang jemaat keluar hanya masalah bentroknya sama gembalanya. Gak terimaan gembalanya. Namanya gembala, kadang ada yang gosipin, kadang ada yang fitnah. Ada gembala langsung datangin dia loh. Kamu ngomong gini ya bertengkar. Ada gembala bertengkar ribut tonjok-tonjokan sama jemaat. Jelas gak berbuah dong. Ini bukan hanya umat atau jemaat itu berbuah. Sampai gembala pun dituntut berbuah. Buat apa melayani Tuhan? Tapi Tuhan katakan hidupmu percuma melayani. Buat apa kamu terima berkat jadi anak Tuhan tapi hidupmu percuma? Saya berdoa tidak ada yang percuma kita ikut Tuhan. Tidak ada yang percuma jadi Kristen. Makanya mesti berbuah. Sampai sifat kita, karakter kita diobakan. Daging kita dipotong di ego. Ego kita dibersihkan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan firman Allah. Izinkan, tanggalkan semua yang merintangi, membebani hidup kita. Supaya hidup kita berbuah. Memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Memuliakan Tuhan bukan hanya dengan pujian sembah kita. Lewat hidup kita Tuhan lihat, Tuhan senang, Tuhan berkenan, Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Saya berdoa kalau hidup kita memuliakan nama Tuhan, pasti jadi berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian terakhir tadi, Roh yang Kudus.